Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman. Di sini saya pikir tidak ada yang namanya iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman ini apa sih iman ini? Langsung kita next baca di Ibrani 11 ayat 1, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman itu dua aspek sebagai dasar sekaligus menjadi sebagai bukti. Kalau Bapak Ibu Saudara, iman itu ibaratkan dasar, ibaratkan pondasi. Tentu gedung ini bisa berdiri 3 lantai karena ada pondasinya yang kuat. Iman juga begitu, kalau semakin kita bangun iman kita lebih kuat di dalam Kristus, maka kita akan melihat hasil iman atau bukti iman sekalipun belum kita dapatkan, tapi kita bisa melihat Tuhan bekerja. Jadi 2 hal Bapak Ibu Saudara menjadi dasar yang kita harapkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa ada di tempat ini semua karena iman. Tanpa iman Bapak Ibu Saudara gak akan ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Tuhan walaupun tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Ada yang pernah ketemu Tuhan Yesus tatap muka dengan muka? Gak ada. Itu semua karena apa? Semua karena iman. Dasarnya iman. Dan kita akan melihat bukti dari iman itu. Kita terima keselamatan sekalipun sesuatu yang belum kita lihat, tapi menjadi bukti bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, lanjut Bapak Saudara. Pertanyaannya, bagaimana sih iman kita bisa bertumbuh? Karena Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak instan, melainkan melalui proses pertumbuhan. Makanya Tuhan berkata begini, kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, maka engkau bisa memerintahkan gunung ini beranjak, maka dia akan beranjak. Dimulai dari hal yang terkecil, iman itu dimulai dari biji sesawi. Biji sesawi tahu Bapak Ibu? Biji sesawi itu adalah biji paling kecil dari tumbuh-tumbuhan. Namun kalau dia sudah tumbuh menjadi tumbuhan, maka dia akan menjadi pohon yang sangat besar. Tuhan tidak bilang imanmu dimulai dari sesuatu yang besar setinju ini. Tapi dimulai dari sebiji sesawi paling kecil kita memulai iman kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang hadir di tempat ini, kita tidak hanya punya iman seperti biji sesawi. Amin. Bapak Ibu coba tanya samping kiri kananmu, imanmu sudah sebesar apa? Nah, kemudian dengarkan jawabannya apa? Apakah sebiji durian? Apakah sebiji apel, sebiji pir, atau masih sebiji sesawi? Bapak Ibu Saudara, iman itu Tuhan tidak berikan plak langsung besar. Tetapi iman kita kepada Tuhan dimulai dari hal yang terkecil. Semakin dalam kita bangun hubungan kita kepada Tuhan, iman itu akan semakin bertumbuh, akan semakin besar, dan dampaknya akan semakin luar biasa. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya punya satu statement begini. Semakin kita dekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan dibuat lebih baik. Tetapi saat kita mulai jauh dari Tuhan, maka apa yang kita bangun bisa hancur lebur dan akan berantakan. Keluarga kita kalau kita bawa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, maka saya yakin keluarga kita pasti diberkati, pasti disertai, pasti dipelihara Tuhan. Tapi pada saat kita menarik keluarga kita untuk jauh dari Tuhan, maka saya percaya keluarga kita akan menemukan banyak masalah. Hanya di dalam Tuhan, keluargamu,
pelayananmu, studimu, apapun pekerjaanmu akan semakin indah. Sekalipun banyak tantangan yang engkau akan alami dalam proses kehidupanmu, tapi selagi kita dekat dengan Tuhan, saya percaya keluargamu pasti aman dalam Tuhan. Bapak Ibu, banyak yang kawin cerai, banyak yang keluarganya berantakan. Satu kuncinya, karena apa? Karena keluarganya tidak dekat dengan Tuhan. Saya terlalu yakin, terlalu percaya, suami istri yang dekat dengan Tuhan, keluarganya pasti beroleh damai sejahtera. Tapi pada saat kita mulai jauh, maka kita akan melihat berbagai hal terjadi di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, dikatakan begini, bagaimana iman bisa bertumbuh? Roma 10 ayat 17 dikatakan begini, jadi iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertama, iman itu tidak muncul dari mana-mana, tapi iman itu muncul dari pendengaran kita. Makanya pentingnya kita menjaga pendengaran kita supaya tidak sakit, Bapak Ibu Saudara. Kalau pendengaran kita sakit, maka saya percaya tidak akan ada iman yang tumbuh di situ. Tapi kalau pendengaran kita kuduskan, maka saya percaya ada banyak iman perkara ajaib yang Tuhan buat di situ. Jaga pendengaran kita hanya untuk mendengar firman Kristus, firman Tuhan. Jangan kita memberikan pendengaran kita untuk mendengar gosip. Karena saya yakin percaya, nggak ada iman yang timbul dari gosip. Yang setuju katakan amin. Tapi iman pasti timbul dari engkau belajar firman Tuhan. Iman tidak timbul ketika engkau lagi bicarain kehidupan orang. Tapi iman akan timbul ketika engkau berbicara firman Tuhan. Bapak Saudara, oleh karena itu bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Satu jalannya adalah setiap hari harus baca firman. Makanya Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Siang dan malam, jangan lewati satu hari pun tanpa belajar firman Tuhan. Karena ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mengasihi firman Tuhan, maka ada banyak iman kita timbul di sana. Mulai dari sebiji sesawi, lama-lama sebiji beras, lama-lama sebiji durian, lama-lama sebongkah berlian. Bapak Ibu Saudara, iman kita itu tidak instan, tetapi bertumbuh seiring kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca satu ayat, kita buka di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita baca sama-sama nanti. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Oke. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Sama-sama kita baca yuk. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah orang-orang yang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjaba jubahnya. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada waktu ketika Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Kemudian muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu.
Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kembali ke slide. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari satu perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun. Next. Perempuan pendarahan ini bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun, tapi dikatakan sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan. Bayangkan Bapak Ibu, penderitaan yang dialami 12 tahun pendarahan. Kemudian apa? Dia sudah diobati berbagai tabib. Kalau sekarang kalau umpamakan sekarang kita sudah berobat kemana-mana selama 12 tahun, tetapi tidak ada hasil. Dan dikatakan di ayat 26, hartanya habis. Hartanya habis terjual. Mungkin kalau saat ini mobilnya habis, tanahnya habis, rumahnya habis, perhiasannya habis, semuanya dikatakan hartanya habis. Bapak Ibu Saudara, kalau udah kondisi seperti ini, sudah sakit 12 tahun, nggak sembuh-sembuh, malah semakin memburuk, harta juga habis. Biasanya orang rentan apa? Bunuh diri. Orang yang sudah sakit 12 tahun, hartanya udah habis, dia akan berpikir, untuk apa saya hidup? Toh semua yang saya punya udah habis. Toh keadaan saya bukannya baik ketika berobat tapi malah buruk. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dalam pergumulan kita, tanpa kita mengandalkan iman kepada Tuhan, maka itu yang terjadi. Apa yang kau miliki habis semua. Keadaanmu bukannya makin baik, malah semakin buruk. Tetapi ada suatu kali ketika Yesus berjalan di satu kota, maka dia mendengar berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus. Makanya kita datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang mendengar kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang juga yang rindu mengalami kebaikan Tuhan. Perempuan 12 tahun pendarahan ini, dia mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Iman itu mulai dari pendengaran. Kalau perempuan ini dia hanya mengeluh, dia hanya memusingkan dirinya dengan apa keadaannya, atau mungkin dia sibuk membicarakan ini dan itu kepada orang lain, saya percaya dia tidak akan mendengar berita tentang Yesus. Tapi di tengah keputusasaannya, dia mendengar berita tentang Yesus. Maka apa yang dia lakukan? Lanjut. Ketika mendengar berita tentang Yesus, maka yang dia lakukan adalah dia punya perkataan iman. Bapak Ibu Saudara, iman itu dimulai dari perkataan iman. Setelah kita sudah dengar kabar baik tentang kebaikan Tuhan, maka respon pertama yang harus kita lakukan adalah kita memperkatakan iman kita. Di Markus 5:28 dikatakan begini. Sebab katanya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak berkata kepada siapa-siapa. Dia membangun dirinya sendiri. Dikatakan sebab katanya. Di Yudas dikatakan, saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri.
Membangun diri itu dimulai dari diri kita. Kita bangun diri kita sendiri dulu. Kalau kita berharap orang lain bangun kita, sebagaimanapun orang bangun kita, kalau kita tidak berniat untuk bangun, maka tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau dari diri kita, mulai kita perkatakan iman dan kita bangun diri kita sendiri, saya percaya iman kita pasti bangun. Dikatakan, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dia hanya mendengar tentang Yesus dan kemudian dia punya iman kepada Yesus. Dan tindakan pertama yang dia lakukan, dia perkatakan imannya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, perkataan iman itu pertama saya catat begini. Perkataan iman itu adalah berkat bukan kutuk. Perhatikan baik-baik. Perkataan iman itu adalah perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Dia tidak berkata, aduh terkutuklah diriku yang sudah habis hartaku. Tapi dia berkata, asal kujama saja jubahnya, aku pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ucapkan berkat. Amin. Kalau kita punya anak kecil, agak sedikit nakal, perkatakan perkataan iman. Saya percaya anak saya diberkati. Saya percaya anak saya menghormati orang tuanya. Saya percaya anak saya pintar. Saya percaya anak saya mengasihi Tuhan. Jangan pernah ucapkan perkataan kutuk. Jangan pernah katakan anak saya bodoh, anak saya tidak berguna. Tapi orang beriman punya perkataan berkat bukan kutuk. Kedua, perkataan yang yakin tidak bimbang. Ketika dia memperkatakan asal kujama saja jubahnya, itu bukan perkataan yang bimbang Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan di Yakobus, barang siapa yang masih bimbang, yang masih diombang-ambingkan, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Sekali kita beriman di dalam Yesus, maka lakukanlah, imani, percaya, Tuhan pasti bertindak. Amin. Bapak Ibu, kemudian perkataan iman itu adalah perkataan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi di ayat firman Tuhan, posisinya semua orang itu berdesak-desakan. Kalau untuk mau datang ke Tuhan Yesus memegang jubahnya saja, itu pasti sulit dilakukan. Namun perempuan yang pendarahan itu tidak berkata, aduh susah mau ke sana. Mendingan ya udah saya duduk saja. Yang terjadi, terjadilah. Tapi dengan imannya, dia membangun dirinya sendiri. Dia tidak meruntuhkan semangatnya. Kemudian perkataan iman itu adalah perkataan yang mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, orang yang punya iman di dalam Kristus, perkataannya senantiasa mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, selalu mengucap syukur. Karena apa? Kita punya perkataan iman, Tuhan, saya percaya Tuhan, saya memang sakit. Tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Itu perkataan iman. Makanya di Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Biarkanlah perkataan kita senantiasa memberkati orang lain. Biarkan setiap orang yang mendengarkan setiap perkataan kita itu hatinya menjadi tentram. Jangan setelah orang mendengar perkataan kita malah menjadi khawatir, menjadi tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah perkataan kita memberikan damai sejahtera. Jangan sampai perkataan kita membuat keonaran atau kekacauan. Tapi saya percaya orang yang punya iman, perkataannya adalah
perkataan yang senantiasa memberkati. Amin. Pertama Bapak Ibu Saudara, dia perkatakan imannya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini adalah perkataan iman yang tidak bimbang. Kedua, lanjut. Setelah ada perkataan iman, maka ada tindakan iman. Dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Setelah dia perkatakan asal ku jamah saja jubahnya, kemudian iman itu akan menggerakkan tindakan iman. Bapak Ibu Saudara, saya katakan begini, imani kerjakan apa yang kamu imani, dan imani apa yang kamu kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Setelah kita berdoa, Tuhan, saya percaya saya pasti sembuh. Maka kita lakukan bagian kita. Kita minum obat kah? Kita jalan kecil-kecil kah supaya kita sehat? Maka Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati bisnis saya percaya bisnis saya diberkati. Maka tindakan imannya, lakukan bisnismu dengan jujur. Jangan berdoa Tuhan berkati pekerjaan saya, kemudian kita pergi tidur. Apa yang mau Tuhan berkati? Atau misalnya begini Bapak Ibu Saudara, kita sedang lapar di rumah dan kita bilang, Tuhan saya lapar Tuhan. Tuhan tolong dong kirimin makanan. Kemudian setelah berdoa kita tinggal tidur. Tidur seharian. Saya percaya tidak ada iman yang bekerja di sana. Tapi pada saat kita berdoa, Tuhan, saya gak punya makanan di rumah, berkati saya Tuhan. Dan ketika Anda mulai keluar rumah, di situ Tuhan bisa bekerja luar biasa. Dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kita cuma sekedar memperkatakan, kemudian tidak ada tindakan, maka sama aja bohong. Kerjakan apa yang kamu imani, dan imani apa yang kamu kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan iman kita harus berbuat bagian kita. Dikatakan di firman Tuhan apa? Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dikatakan, ingat baik-baik, Tuhan turut bekerja. Dengan kata lain, siapa dulu yang kerja? Kita dulu, baru Tuhan turut bekerja. Kita lakukan bagian kita. Tugasnya Tuhan adalah memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita cuma sekedar memperkatakan iman tanpa ada perbuatan, Yakobus bilang iman itu adalah iman yang mati. Maka saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini adalah setelah kita memperkatakan iman kita, kemudian kita kerjakan iman kita. Amin. Amin Saudara. Yang ketiga, maka setelah ada perkataan dan ada perbuatan iman, maka ini yang terjadi. Nomor 3, ada buah iman atau mujizat atau Tuhan mengerjakan bagiannya di dalam hidup kita. Di 29 dikatakan seketika itu juga. Bapak Ibu Saudara, gak nunggu lama ya, instan ya. Setelah dia jamah jubah Yesus, dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Apa yang kita imani di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi apa yang kita imani di dalam Tuhan pasti menghasilkan buah. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita beriman, semakin dalam iman kita, seperti tadi fondasi kita bangun kuat, maka saya percaya ada buah iman yang tumbuh dari sana. Dikatakan
seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Siapa yang setuju dengan saya Tuhan itu baik? Amin. Lanjut. Siapa yang setuju bahwa Tuhan ingin kita sembuh? Amin. Siapa yang setuju bahwa Tuhan ingin hidup kita diberkati? Oke, setuju ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu mau kita diberkati. Tuhan itu mau kita disembuhkan. Karena apa? Nyawanya aja dia berikan untuk menebus dosa kita. Terlalu kecil hanya untuk memberkati kita, Bapak Saudara. Pertanyaannya, kita punya iman gak seperti perempuan ini untuk datang kepada Yesus? Ingat baik-baik, di mana ada Yesus, sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Di mana ada hadirat Allah dan kita ada di situ, pasti mujizat terjadi, kesembuhan, kelepasan, kemenangan pasti terjadi. Pertanyaannya, kita mau melangkah enggak datang ke Yesus? Karena segala sesuatu yang baik itu sudah Tuhan sediakan. Tinggal nunggu kita datang menjemput apa yang Tuhan sediakan. Kita tinggal melangkah dengan perkataan iman. Kemudian kita punya tindakan iman untuk mengambil, untuk menjemput apa yang Tuhan sudah sediakan. Tadi kita percaya sama-sama bahwa ya, kita pasti diberkati, kita pasti disembuhkan. Tapi tergantung dari diri kita sendiri. Seberapa jauh kita mau melangkah mendekati Tuhan. Karena satu hal yang saya percaya, di mana ada Tuhan, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemenangan. Sesuatu pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak perkara ajaib yang Tuhan sediakan untuk kita. Jangan berhenti di tengah jalan dalam memperjuangkan imanmu. Sekali engkau beriman kepada Tuhan, jangan mundur karena banyak faktor. Tapi melangkah terus karena semakin engkau dekat dengan Tuhan, hidupmu semakin luar biasa. Amin. Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 11 dikatakan ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bahkan sesuatu yang mustahil pun ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan ubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan ubah yang mustahil menjadi terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita datang kepada Tuhan. Datang menjemput segala sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Datang dengan membawa segala kerendahan hati kita. Amin. Keempat, Bapak Saudara, adalah pengalaman iman. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lanjut. Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman, yang punya pengalaman iman, satu, dia tidak akan pernah khawatir lagi. Orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, tidak akan pernah khawatir, sebab dia sudah mempercayakan hidupnya di tangan Tuhan. Dia tidak pusing lagi apa yang dimakan besok, apa yang dimakan nanti. Tapi dia percaya pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Ayub. Dia tidak pusing lagi. Hartanya habis. Anak-anaknya habis. Bahkan badannya pun habis. Dia tidak pusing lagi. Karena dia percaya Tuhan pasti pelihara hidupnya. Amin. Kedua, orang yang beriman dan punya pengalaman iman tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Sebab dia percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Bapak Saudara,
Saya rindu setiap kita di tempat ini, kita capai level keempat ini, yaitu pengalaman iman. Kita punya pengalaman pribadi bergumul dengan Tuhan. Kita perkatakan iman kita. Kita kerjakan iman kita. Dan kita terima buah dari iman kita. Sehingga kita punya pengalaman kepada Tuhan. Dan orang yang punya pengalaman bergumul dengan Tuhan, pasti tidak akan khawatir dan tidak pernah akan kecewa. Sekalipun mungkin keadaan sekeliling mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Sebab dia tahu segala sesuatu Tuhan jadikan baik di waktu yang tepat. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjut terakhir. Sama-sama kita katakan 3, 2, ya. Mari kita menjalani hidup dengan modal iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara yang pendarahan 12 tahun, ketika dia bermodalkan hartanya, maka semuanya habis. Dan keadaannya memburuk. Tetapi ketika dia bermodalkan Tuhan, keadaannya membaik dan sembuh. Dan dia dipulihkan. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjalani hidup ini bermodalkan apa yang kita punya. Karena itu pasti akan habis. Tapi kalau kita punya Tuhan, segala sesuatu Tuhan pasti kerjakan luar biasa dalam hidup kita. Amin.